kegiatan ini dan, eee, ya, dalam kegiatan ini juga kami menghadirkan 2 narasumber, pertama yaitu, Bapak Ustadz Nasir Abbas, barangkali sebagian dari kita sudah ada yang, mengenal. Beliau juga salah satu, pimpinan, Jamaah Islamiyah, eee, di, Asia Tenggara, pada waktu itu dan saat ini, setelah tidak lagi aktif di JI, lebih banyak membantu, baik pemerintah ataupun, praktisi dan akademisi dalam melakukan, penelitian maupun juga intervensi kepada, mereka yang tersangkut kasus-kasus, terorisme ataupun juga mantan, pelaku terorisme serta keluarganya. Nah, Pak Natsir Abbas ini juga salah satu, konsultan senior kami di DSPR yang banyak mendampingi kami saat, mulai dari pengonsepan kegiatan hingga pada saat, eksekusi serta evaluasi. Selamat datang Pak Natsir Abbas, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sih. Iya baik, berikutnya narasumber yang kedua adalah, Mbak Reno Fitriasari, beliau adalah salah satu, pakar juga dalam hal ekstremisme dan, radikalisme serta terorisme. Beliau juga memiliki latar belakang psikologi dan, psikologi forensik terutama, dan selama beberapa tahun terakhir, aktif, dalam melakukan, kegiatan profiling terhadap, baik itu terdakwa maupun juga para pelaku kasus, terpidana kasus terorisme. Selamat datang Mbak Reno, semoga dalam keadaan sehat walafiat pagi ini. Ya, Mbak Reno ini juga merupakan salah satu peneliti di DSPR. Oke, ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan menyampaikan sedikit selama 30 menit ini nanti saya akan lebih banyak menanyakan beberapa hal kepada kedua narasumber, terkait dengan apa yang terjadi baru-baru ini, di Makassar. Barangkali Bapak Ibu sudah melihat bagaimana masifnya media massa memberitakan, peristiwa bom yang terjadi di gereja. Dan setelah 30 menit nanti saya akan membuka sesi, tanya jawab dan Bapak Ibu sekalian silakan melayangkan pertanyaan, secara tidak langsung di kolom, chat di Zoom. Baik, ya, agar tidak mempanjang mukadimah, saya akan langsung kepada, kedua narasumber ya, terutama mungkin saya tertarik dengan Pak Natsir dulu nih, Pak. Eee, Pak Natsir, kita kan, Ya, ini hari keempat kita dikagetkan dengan peristiwa bom di Makassar loh. ya, Dan hal yang cukup, dan entah apa ya, dan secara tiba-tiba hampir banyak orang membicarakan ini, termasuk di media massa, media cetak, maupun media, internet dan radio. Dan saya juga, melihat, Pak Natsir, beberapa kali sering diwawancari oleh media massa, terkait dengan isu ini juga gitu loh. Eee, terus juga kita juga di sisi lain, melihat bahwa bagaimana bom yang terjadi di gereja ini juga tidak, bukan merupakan hal yang pertama sekali ya, Pak, ya. Kita kilas balik ke 20 tahun yang lalu, di 2 tahun di malam Natal tahun 2000, kita dikagetkan juga dengan aksi pengeboman, gereja, saya lupa sekitar 23 atau 24 gereja yang dibom, secara serentak, kalau tidak salah oleh juga, mereka yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah waktu itu. Lalu juga beberapa kejadian, berentetan dan yang cukup terbaru yaitu di tahun 2018 yaitu pengeboman di 3 gereja di Jawa Timur. Nah, terkait dengan yang di Makassar ini, Pak, setelah di hari keempat, Pak Natsir melihat olah TKP, analisis oleh sejumlah pihak, dan juga berdasarkan, kepakaran dan juga, yang Bapak, miliki, kira-kira apa yang Bapak lihat pada kejadian ini setelah hari keempat ini, Pak? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat menjelaskan tentang peristiwa bom gereja tahun 2000 ya. Kita flashback sedikit. Itulah dia pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2000 yaitu bom gereja di berbagai tempat. Ya, bukan hanya satu gereja. Dan itu dilakukan secara bersamaan, ya, yang dikoordinir oleh Hambali, ya, dan juga kabar terbaru ketika Zulkarnain ditangkap, Zulkarnain juga mengaku ikut terlibat dalam merencanakan bom gereja pada tahun 2000. Nah, bom gereja pada tahun 2000 itu memang dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyah dan mereka melakukan itu dengan motif untuk
membangkitkan rasa kemarahan orang Kristen. Ya, mereka berharap konflik di Ambon pada tahun 98 yang bermula pada tahun 98 kemudian tidak hanya di Ambon, tetapi mereka berharap dengan dilakukan bom gereja di berbagai kota pada tahun 2000 itu, ya, di Medan, Bengkulu, kalau kita urut dari Sumatera, kota-kota yang besar, di Jawa juga kota yang besar, termasuk Jakarta, ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya itu semua ya hampir lebih kalau menurut hitungan polisi lebih dari 30 gereja yang kemudian menjadi sasaran, ya di waktu malam yang sama. Ada yang berhasil meledak, ada yang tidak berhasil meledak, ya. Ada yang kemudian menimbulkan korban dan ada yang tidak. Nah saat itu ya pihak kepolisian hanya menjadikan itu sebagai macam kasus lokal di tahun 2000 karena itu masih hal yang baru. Nah artinya bahwa ya mereka ini sudah berusaha sejak dari dahulu untuk mentargetkan warga Kristen dengan harapan menjadi konflik nasional. Tetapi syukur alhamdulillah ya saudara-saudara kita dari umat Kristiani tidak melakukan pembalasan. Ya, padahal itu yang mereka harapkan. Nah, terungkaplah pada tahun 2002 yaitu peristiwa bom Bali baru ketahuan ternyata yang melakukan itu adalah anggota Jamaah Islamiyah. Kemudian dimulailah ada penangkapan anggota Jamaah Islamiyah. Nah, kita lihat kepada bom gereja katedral di Makassar ya, 4 hari yang lalu, hari Minggu, ya. Nah, di sini kita dikagetkan lagi karena sejak dari tahun 2018 yang dilakukan oleh satu keluarga di Surabaya, ya, terhadap gereja. Ada keluarga lain yang mereka mentargetkan kepada Mapores, ya begitu. Tapi keluarga Dita yang mentargetkan gereja, anaknya ke gereja yang lain, kemudian dia melakukan gereja yang lain dan istrinya juga bersama anak perempuan melakukan di gereja yang lain, begitu. Nah waktu yang bersamaan. Jadi ini adalah yang kemudian mengkagetkan kita. Sekarang dikagetkan lagi ya dengan sepasang suami istri, ya, dan belum punya anak. Kabarnya lagi hamil, artinya bakal akan punya anak. Namun mereka bersedia untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah, siapa mereka? Ya, sebenarnya mereka ini sudah terrekrut sejak sebelum mereka menikah. Mereka rutin mengikuti pengajian yang dijalankan oleh yang tersangka yang tewas tertembak ya pada sekitar bulan Januari tahun ini, yaitu kalau tidak salah saya lah Rizaldi, ya. Jadi mereka sudah direkrut untuk menjadi orang yang aktif di dalam kelompok jamaah Ansarud Daulah, ya. Makanya sebenarnya mereka bagian dari yang dicari setelah operasi penangkapan polisi di Sulawesi bulan Januari, bulan Februari, lalu polisi sudah mengantongi ya ada rencana-rencana lain. Hanya pertanyaannya siapa yang akan lakukan? Di mana akan dilakukan? Ya, teka-teki itu kemudian baru terungkap ketika kemudian terjadi peristiwa bom Makassar kemarin itu. Ya, kita tidak bisa lagi bertanya kepada orang sudah tewas yaitu si Rizaldi, pimpinan mereka, ya sehingga kemudian polisi terus mencari tahu dan mengembangkan kasus ini. Nah, inilah yang kemudian mengkhawatirkan kita, kelompok jamaah Ansarud Daulah yang terus berkembang dan terus merekrut anak-anak muda ya untuk melakukan operasi-operasi. Sasaran mereka itu dua, ya. Sasaran mereka ya adalah pihak kepolisian yang dianggap sebagai yang menghalangi gerakan mereka, dan yang kedua sasaran mereka adalah umat Kristiani, ya. Selain itu juga mereka juga menyasarkan kepada orang Muslim yang lain yang dianggap menghalangi mereka. Ya, sekarang kenapa gereja yang dijadikan sebagai sasaran? Ya, dari orang-orang yang pernah saya tanya dari kelompok anggota jamaah Ansarud Daulah, ya mereka mengatakan bahwa dari dulu ya orang Kristen itu tidak suka sama orang Islam. Mereka alasannya seperti itu, ya. Entah dari mana sumbernya, ya dari mana pengalaman mereka, tapi mereka menyimpulkan seperti itu. Ya padahal ya
apa namanya, kita mengerti juga Allah SWT menciptakan berbagai macam ragam manusia, dan juga Kristen juga bagian dari agama Samawi, ya, yang kita harus menghormati adanya itu. Tetapi kelompok ini kemudian meyakini bahwa yang mengobrak-abrik, yang merusak, yang merugikan umat Islam adalah Kristen. Itu kemudian mereka punya macam apa ya, kebencian ya terhadap umat Kristen. Ditambah lagi, ini bedanya antara JAD Sulawesi dengan JAD dari tempat lain. JAD Sulawesi ini ya, kalau diusut lagi lebih dalam, mereka ini kan afiliasi ISIS, dan di sana ada kelompok di Poso namanya MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Mujahidin Indonesia Timur juga ya setuju dengan ISIS dan berafiliasi dengan ISIS juga, ya. Jadi siapa saja ya yang mendukung ISIS, mereka anggap itu bagian dari mereka, ataupun bisa bekerja sama, ya. Jadi ini perlu kita tandai, yaitu mereka walaupun beda kelompok, mau dia JAD, mau dia MIT ataupun FPI, ya kalau misalnya ya setuju dengan ISIS, berbaiat sama ISIS, ya itu mereka bisa saling nyambung, begitu, bisa saling nyambung, ya. Oleh karena itu, ya saya lihat JAD di Sulawesi juga punya kontak atau punya hubungan dengan MIT, mereka saling support. Oleh karena itu, kenapa MIT ini masih bisa bertahan lama? Karena ada supporter, simpatisan di luar itu yang ikut memfasilitasi, mengirim bekal, menyediakan jalur untuk orang yang ingin keluar masuk, ya. Nah, inilah yang kita lihat yang terjadi di Sulawesi, ya. Baik Pak. Pak Nasir, ini saya ingin memperjelas lagi Pak. Kalau ini saya tidak bermaksud menyederhanakannya Pak ya. Cuma saya tertarik dari pengamatan Bapak di lapangan itu. Kita bisa bikin nggak sih Pak, yang prioritas musuh mereka itu adalah apakah polisi nomor satu, nomor dua itu adalah umat Kristiani, atau itu sebenarnya siapapun bisa jadi yang pertama bisa saling menggantikan, itu satu. Terus yang kedua, tadi sepertinya cukup menjelaskan juga ya mengapa Sulawesi itu menargetkan gereja. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa ada karakteristik sasaran JAD dari jaringan Sulawesi dengan non Sulawesi. Artinya ada kaitan dengan isu historis, konflik historis mereka pada masa silam, gitu ya Pak? Iya. Itu yang kemudian kita melihat bahwa karena masalah histori ini ditambah dengan konflik ada di Poso, yang di antara orang-orang Poso, yaitu dari kelompok MIT yang merasa tidak puas hati, yang mereka mengatakan bahwa kita belum merasa keadilan dengan Poso. Kita belum mendapatkan keseimbangan jumlah korban yang ada di Poso. Ini juga pernah saya dengar seperti itu. Ya, walaupun kita melihat sebagian besar ya, hampir umumnya masyarakat Poso sudah mulai melupakan lah, sudah memaafkan, melupakan. Tapi segelintir kecil ini yang masih terus mengungkit-ungkit, dan mereka anggap bahwa pemerintah tidak bersikap adil terhadap umat Islam di Poso. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang terganjal di hati mereka, yang membuat mereka harus melakukan sesuatu. Ya. Kalau yang tadi Pak, yang target primer dan sekunder itu apakah ada hubungannya itu Pak? Oh, target primer dan sekunder itu begini, ya. Saya melihat bahwa kedua-duanya itu sebagai target mereka. Hanya ya siapa yang memprioritaskan yang mana, begitu. Apakah sesuai keadaannya mereka akan mentargetkan polisi, maka polisilah menjadi sasaran. Jika mereka memprioritaskan gereja, maka gerejalah yang kemudian menjadi sasaran mereka. Ya, jadi ini sesuai kebijakan wilayah setempat. Saya tidak tahu yang jelas ya apa motif mereka. Kita tunggu ya info dari kepolisian, sebab ada beberapa orang wanita yang ditangkap di Sulawesi setelah peristiwa bom kemarin itu. Mereka orang yang mendorong dan memberi motivasi kepada si wanita yang pasangan istrinya itu, ya. Jadi si wanita memberi motivasi kepada si wanita, ya.
supaya siap. Maka berarti mereka tahu apa motivasi mereka itu. Ya, ini saya belum dapatkan infonya. Namun ya itulah dia yang saya lihat hubungannya asa kebencian kepada uh, apa namanya umat Kristiani. Tetapi bukan berarti kita orang Islam tidak dibenci, dibenci juga. Ya, orang Islam yang bukan dalam kelompok mereka, orang Islam yang kemudian tidak setuju dengan kelompok jihadi ataupun tidak apa namanya bersama dengan ISIS itu juga dianggap musuh. Ya, ya. Iya betul, ini mirip waktu kita bikin kegiatan riset di lapas ya Pak ya, di napi terorisme pun mereka terbelah dua ya Pak ya, mereka yang pro ISIS dan mereka yang anti ISIS. Nah itu juga terkadang juga saling ini ya Pak ya, saling against satu dengan lainnya. Baik, sebelum nanti saya masuk ke Mbak Reno, satu pertanyaan terakhir dulu Pak. Ini apa ya, menurut Bapak sebenarnya apa sih tujuan mereka ini melakukan pengeboman ya? Tujuan mereka entah baik mereka menentukan sasarannya itu siapa dan kelompok apa dan dengan objek apa, tujuan mereka apa, Pak. Terus yang kedua, apa manfaat yang sebenarnya mereka sasar tuh, Pak. Manfaat baik bagi diri mereka sendiri, berpasangan nih, maupun juga manfaat secara kelompok loh. Kelompok mereka berarti JAD ya. Tujuan dan manfaatnya baik. Betul, Pak. Nah, tujuan mereka adalah melaksanakan seruannya ISIS atau seruannya Abu Bakar Baghdadi, di mana Abu Bakar Baghdadi sekitar tahun 2014 atau 2015 itu menyerukan anggota ISIS untuk melakukan operasi di mana saja mereka berada di tempat mereka masing-masing, ya begitu. Hampir mirip seperti Al-Qaeda ataupun Osama bin Laden yang mengajak orang-orang untuk melakukan aksi bom atau pembunuhan terhadap warga sipil Amerika dan sekutunya. Jadi pesan dari Abu Bakar Baghdadi inilah yang kemudian menjadi beban mereka untuk mereka laksanakan. Ditambah lagi ya mereka berpikir bahwa atau meyakini pemerintah ini adalah musuh, ya. Kemudian mereka sedang berperang, mereka sedang berjihad, mereka sedang melakukan fardu ain. Ya, dalam hal fardu ain ini, ya jihad fase fardu ain yang mereka tentukan, yang namanya fardu ain hukumnya, ya semua harus angkat senjata, semua harus melakukan operasi. Jadi itu beban dalam pikiran mereka. Jadi tujuannya itu adalah berperang memerangi pemerintah sesuai pesannya pimpinan ISIS, kemudian menjalankan mereka yakin sebagai fardu ain, ya perang sebagai fardu ain per pemerintah. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya yang mereka inginkan mendapatkan satu, ya mereka ingin mendapatkan pahala sesuai keyakinan mereka. Mereka ingin mendapatkan janji surga sesuai dengan keyakinan mereka, begitu. Dan mereka ingin membagikan semangat bagi teman-teman mereka yang lain di wilayah manapun di Indonesia ini, bahwa mereka lakukan, jangan berhenti. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu eksis, begitu. Dan ingat, hari Minggu kemarin itu adalah nisfu Sya'ban, ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan hari nisfu Sya'ban itu pahalanya besar. Sebagaimana mereka meyakini ya bulan Ramadan itu akan memberikan pahala besar jika mereka melakukan operasi jihad. Nah, tanda kutip jihad, tanda kutip pada mereka, begitulah. Oleh karena itu, ya polisi menemukan beberapa bom yang sudah jadi, itu akan dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, mirip persis seperti Nurdin dan Azhari dahulu, selalu mengejar pada bulan Ramadan untuk melakukan operasi. Karena mereka anggap bahwa itu sebagian bagian daripada amal mereka yang kemudian akan mendapatkan pahala lebih besar pada hari-hari itu. Ya, inilah dia kesesatan dalam keyakinan mereka. Baik, terima kasih Pak Nasir. Oke, Ya. lanjut Mbak Reno. Mbak Reno mau tanya Mbak, kita akan lihat mereka ini melakukan secara berpasangan ya Mbak, suami istri, bahkan mereka juga baru nikah relatif baru 6 bulan terakhir, dan bahkan juga isu terbaru mereka istrinya hamil ya, setengah hamil 4 bulan. Nah, ini sepertinya ada tren tanda kutip baru ya dalam melakukan aksi terorisme, pengeboman ya, aksi terornya. Itu berpasangan, baik suami dan istri. Kira-kira bagaimana Mbak Reno melihat tren atau arah ke sananya Mbak? Ya, oke. Berdasarkan konteks yang ada akhir-akhir ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Iya, sejauh saya
beraktif di pemeriksaan tindak pidana terorisme ya sejak 2018, itu saya sudah menemukan yang mereka itu memang sudah berpasangan, tapi ya karena saya sempat periksa berarti dia belum melakukan aksi bom bunuh dirinya ya. Jadi saya sempat bertanya kepada mereka itu apa sih yang membawa mereka tuh jadinya berpasangan. Nah, salah satu isu psikologisnya yang saya dapatkan di saat saya memeriksa, terutama itu pada kasus perempuan ya. Jadi ada isu bahwa mencari figur seorang laki-laki ya, di mana itu dipengaruhi oleh figur ayah di masa kecil ya, di masa dahulunya, sehingga dia mencari sosok laki-laki yang dinilai ideal di matanya perempuan tersebut, di mana itu yang pemahaman agamanya cukup gitu ya, lalu punya aturan atau sikap yang tegas gitu. Nah, jadi dia memang ditarik untuk mencari pasangan di wilayah ya kita bilang itu adalah wilayah kawanan para terorisme. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ini juga ya isu dari 2018 itu yang saya dapat adalah mudah ditarik karena ada kawanan terdekatnya atau saudaranya yang juga perempuan itu sudah bergabung duluan. Jadi dia sudah terpapar duluan dari awal, terus akhirnya masuk ke organisasi tersebut, lalu sengaja mencari pasangan di wilayah Oh, organisasinya. Jadi karena perempuan itu merasa ada salah satu pengakuan dia bilang, "Iya iya Mbak, saya cari laki-laki di organisasi tersebut, karena kan kalau ibadah sama-sama sama suami itu mendapatkan pahala lebih besar ya. Jadi istri kan menurut sama apa yang dikatakan sama suaminya ya, itu kan suaminya nyuruh, "Ayo kita jihad." "Oh saya mau Mbak, karena saya ngikutin pesan suami, jadi itu saya mendapatkan pahala, jadi saya bisa masuk di pintu surga manapun yang saya mau." Nah, gitu. Jadi, itu yang oh, membuat membuat dorongannya semakin kuat dan dia tidak ragu untuk melakukan aksi tersebut, bersama suaminya gitu. Karena, itu dinilai sebagai, ya saya beribadah kepada suami saya gitu, di mana, dalam agama ya memang ada ya, di dalam agama Islam memang ada ya, statement tersebut gitu. Lalu akhirnya sama mereka, diarahkan ke suatu tindakan yang sebenarnya juga merugikan banyak orang. Nah, kayak gitu sih. Ya itu yang, banyak termasuk kasus yang, bom Makassar ini, kenapa eee, saya yakin bahwa radikalisasi itu terjadi sebelum mereka bertemu ya. Sudah ada bibit radikal duluan, lalu masuk ke organisasi, lalu bertemu, sehingga kita bisa lihat kan, mereka baru menikah 6 bulan, terus 3 bulan kemudian setengahnya semasa itu mereka langsung ingin melakukan jihad ya. Itu kan, berarti sudah ada bibit yang sudah ditanam dari mereka sendiri, sudah punya bawa dan mereka memang mencari, cara untuk, melakukan jihad tersebut. Jadi, bertemu, ya memang sengaja mencari ya saya bilang, bertemu, lalu ya udah ketemu semanhaj namanya ya, sudah semanhaj ya jadi akhirnya dia tidak ragu lagi, ketika memang laki-lakinya oke, ya perempuan juga pasti akan oke, gitu sih, kalau saya lihat, dan itu jadi banyak sekali, yang masuk organisasi itu ya pada perempuannya ya pada single-single ya belum menikah gitu. hmm. Laki-laki pun juga begitu gitu. Jadi dia memang mencari juga mana perempuan yang bisa diajak sama dia tuh untuk, berjihad bersama gitu, perempuan pun juga begitu. Jadi gayung bersambut lah kalau bahasa kita gitu ya. Nah, seperti itu Mas Fajar. Iya. Jadi apa ya? Di sini berarti mereka memilih pasangan yang satu frekuensi dengan mereka ya, Mbak ya. Iya Satu betul Mas. frekuensi ya satu. Terus tadi juga Pak Nasir juga sampaikan bahwa mereka sudah terradikalisasi sebelum mereka nikah. Itu jadinya tidak mengherankan mengapa 6 bulan mereka menikah, mereka sudah bisa kompak melakukan aksi teror bersama ya. Uh, Ya, kalau misalnya kita lihat juga di Surabaya juga berpasangan gitu ya Mbak ya, berpasangan terus juga apa namanya di
pelaku dulu yang di gereja di Jolo juga berpasangan ya, di apa namanya, di bom di Sibolga itu juga meskipun tidak berpasangan, tapi akhirnya si istri memutuskan untuk melakukan pengoboman bunuh diri itu juga setelah suami mereka duluan tertangkap. Jadi akhirnya mereka melakukan itu. Kira-kira dalam hal seperti ini, ini saya coba tanya ke Pak Nasir ya Pak. Sebenarnya tren seperti ini Pak, bagaimana Pak Nasir sebagai orang lama ya, orang dalam konteks JI melihat tren ini Pak? Ya, coba sekali lagi. Ya, kita kan menyaksikan akhir-akhir ini tren mereka melakukan aksi teror itu berpasangan ya Pak. Ya, Pasangan mati bersama, dan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pihak JI pada zaman dulu, dekade 90 dan 2000-an itu seperti yang berbeda. Nah, kira-kira bagaimana Bapak melihat fenomena ini? ya inilah dia penyimpangan yang berkembang di kalangan mereka. Dikala mereka meyakini bahwa apa namanya itu, kalau lelaki bisa berbuat, kenapa wanita tidak bisa berbuat? Kalau lelaki bisa berperang, kenapa wanita tidak bisa berperang? Kalau lelaki itu menjalankan fardu ain, kenapa wanita tidak bisa menjalankan fardu ain? Ya begitu. Dulu jamaah Islamiyah memang ada anggota dari wanita, tetapi dibatasi. Ya, apa peran-peran wanita? Tidak pernah ada wanita yang kemudian menjadi eksekutor ataupun ikut dalam bidang pertempuran. Sementara kalau di kelompok jamaah Ansarud Daulah, mereka melibatkan wanita. Ya, sehingga kemudian ya inilah yang terjadi, tidak dibatasi. Ya, jadi mereka anggap ya fardu ain, mau laki mau perempuan semua bisa terlibat. Nah, sekarang kita lihatlah hasilnya. Ya, praktek dari Dita dan keluarganya itu sekarang diikuti dan akan ada. Ya. Menyeramkan. Baik, Pak Nasir, terima kasih. Nah, Mbak Reno, ini kita lihat lagi ya, dari sudut pandang psikologi, kira-kira bagaimana ya Mbak, ini keterlibatan perempuan ke dalam aksi terorisme ini Mbak? Baik, tidak hanya psikologi Mbak, historis dan juga psikologi. Bagaimana Mbak Reno melihat ini? Ya, ini tuh jadi menyeramkan ya dalam tanda kutip ya, karena perempuan-perempuan ini tuh akhirnya mau ikutan turun aksi dengan bentuk sikap-sikap yang masing-masing bisa dilakukan, mulai dari bantu untuk menyembunyikan senjata, karena kan dianggap bahwa perempuan itu nggak mungkin deh dia nyembunyiin senjata, tapi ternyata dititipin senjata. Terus sengaja menyembunyikan DPO ya di tempatnya, dia mencarikan tempatnya, karena karena mayoritas sekarang memang pelakunya laki-laki ya, dan mulai ada diisi oleh perempuan-perempuan. Dan ternyata yang kasus Makassar itu dari 9, 7 deteksi, 3 diantaranya adalah perempuan juga. Ya, dan 3 itu adalah salah satunya kakak ipar dari YSF ya. Jadi itu kan cukup menjadikan kita ada apa nih sama perempuan saat ini gitu. Kalau tadi dengar perkataan dari Pak Nasir Abbas ya, kenapa perempuan itu tidak bisa ikutan berjihad gitu. Dalam bahasa milenial atau bahasa global yang kita tahu adalah emansipasi wanita, ya mungkin itu jadi salah satu pendorong ya. Wanita juga mau ikutan berjihad gitu, wanita juga mau bisa melakukan aksi, kenapa hanya laki-laki saja. Nah, tapi yang menarik adalah selama saya turun di lapangan memeriksa perempuan-perempuan ini, sebenarnya mereka ini fragile gitu, fragile, jadi rapuh ya, rapuh sehingga ketika ketemu satu yang bisa memberikan rasa kenyamanan, dia akan sulit melihat bahwa itu salah. Jadi dia akan ketarik deh, seperti tadi saya bilang ya, bahwa salah satu fenomena pertama adalah pola asuh orang tua yang dia kehilangan sosok ayah. Kehilangan sosok ayah, sehingga dia mencari laki-laki yang dianggapnya punya power dan bergening lebih besar gitu. Nah, itu ditemukan di organisasi-organisasi yang seperti
kita ketahui adalah yang sekarang ada ya kayak JAD gitu, bahwa mereka nggak ragu mengatakan bahwa ayo kita berperang, ayo kita latihan, ayo kita ini, saya akan melindungi kamu. Nah, sementara hal tersebut tuh tidak pernah didapatkan oleh ayahnya ini. Jadi memang kalau perempuan dari sisi psikologis memang lebih dekat, dia melihat otomatis dengan sisi sosok seorang laki-laki dewasa pada saat dia tumbuh dan besar ya secara tidak langsung adalah sosok ayahnya. Memang berpengaruh ya sosok ayah tersebut sehingga itu membuat dia ya bagaimana perempuan mencari pasangan dia di masa depan, tentu itu terkaitan dengan bagaimana dia menilai dan melihat sosok ayahnya dulu di masa yang lalu. Nah, itu yang sekarang tentu kita nggak bisa bilang, wah para ayah tolong dong untuk cari bergening seperti para teroris laki-laki di JAD untuk bisa memenuhi anak-anaknya nih, Mas Fajar yang punya anak perempuan kan, masa saya mau jadi kayak teroris ya supaya anak perempuan saya nggak mencari sosok itu kan sulit kita untuk flashback belakang. Tapi yang perlu kita cermati adalah perempuan itu tuh cukup diajarkan untuk dia cara berlogika dan tahu mana baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang tidak. Sosok ayah laki-laki itu datangnya dari aturan ya, aturan baik buruk, salah benar. Nah itu harus jelas. Meskipun dulu kecil kayaknya terlambat, ya di saat SMP, SMA, kuliah pun sebenarnya tetap aja diajarkan, dikasih lihat kepada perempuan kaum wanita tuh bahwa ini ada aturan moralitas yang mana harus dipatuhi gitu. Meskipun ya kita tahu wanita itu didorong besarnya oleh rasa afektif ya, perasaan. Nah, iya, jadi itunya kita coba untuk menyeimbangkan dengan kita ajarkan, kita beritahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ini salah, ini benar. Nah, seperti itu sih, Mas Fajar. Baik, menarik juga nih Mbak Retno. Berarti ada juga analisis siapa yang absen pada masa mereka sedang tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang butuh sosok figur yang mereka bisa jadikan teladan ya. Teladan sumber aturan nilai-nilai benar salah, baik buruk ya. Baik. Saya balik ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir, ini sebenarnya terkait dengan tren tanda kutip ya Pak, saya tidak menyebut sesuatu yang positif ya. Ini perempuan dalam aksi terorisme itu sebenarnya tentu kenapa perempuan hadir ini ya, tentu banyak faktor ya. Nah, kalau bagaimana kelompok teror, kelompok radikal melihat efektivitas menjadikan perempuan sebagai agen mereka gitu loh. Apa yang mereka seberapa untung mereka gitu Pak gitu. Gitu loh Pak dari pandangan Bapak. Oke, ini saya cerita nih dulu nih. Waktu saya aktif dulu, ya, ketika waktu saya di Filipina, saya bilang sama teman-teman yang bertugas di kota. Kalau saya kan di gunung, di hutan, gitu. Saya bilang sama teman-teman di kota, ya, bagaimana bentuk penyamaran? Ya, saya bilang sama mereka, supaya kamu aman, tidak dicurigai sama aparat, karena aparat pasti akan bisa menilai kamu ini orang lokal ataupun orang luar, gitu. Nah, kalaupun kemudian kamu dicurigai seperti orang luar, tetapi mereka melihat dari pakaianmu, atribut yang ada di tubuhmu itu bukan seperti orang luar, maka mereka tidak akan panggil untuk bertanya. Maka saya ajarkan, ya pakailah ini kalung salib, tunjukkan kalung salibnya. Ya awalnya ya teman-teman menolak, kita kan ngapain kita pakai kalung salib? Ya nanti kan kita ini bisa jadi Kristen. Saya bilang orang jadi Kristen itu ada prosesnya. Pakai kalung salib ya cuma atributnya saja. Nah, alhamdulillah itu berhasil ya, sehingga kemudian yang tidak pandai bicara bahasa lokal atau yang masih tidak lancar bahasa lokal ketika mereka melewati checkpoint ataupun aparat kepolisian, sehingga dilepaskan saja. Artinya melihat ada kalung salib disuruh pergi. Itu satu. Yang kedua, saya bilang pada yang di kota ini, kalau kamu cari teman di kota, orang lokal, jangan hanya mencari teman lelaki, tetapi cari teman perempuan, begitu. Wah, Bapak kita kan nggak boleh pacaran katanya. Ya, saya bukan suruh kamu pacaran, begitu kan. Tetapi berteman kan boleh saja.
Apa gunanya teman? Ya begitu wanita, terutama bagi wanita dari kelompok bangsa Moro di sana. Nah, gunanya apa ya wanita itu? Gunanya adalah untuk menjadi kurir, begitu, bantu memindahkan senjata dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bantu memindahkan senjata api, bahan peledak dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu. Nah, jadi itu diantaranya gunanya wanita diperankan, ya. Nah, sekarang ini ya kalau kita membayangkan saat ini sebagai anggota JAD, misalnya saya sebagai anggota JAD, saya berpikir bagaimana melancarkan operasi, ya, maka ya saya akan menggunakan wanita untuk apa? Untuk bisa membawa bahan peledak dalam badannya, karena dengan bajunya yang lebar, yang labuh, kerudungnya juga yang labuh, kemudian itu tidak dicurigai. Ya begitu juga seolah-olah sepertinya dia hamil, padahal sebenarnya dia membawa, itu juga bisa dilakukan begitu. Itu kan dalam pikiran untuk memanfaatkan wanita, bagaimana barang itu sampai pada tujuan, begitu. Nah, kalau kemarin itu ya kita lihat kenapa wanita itu kemudian bersama suami istri kok sepertinya aneh ya, ya, mereka masa mau masuk ke gereja tapi berpakaian Islam begitu pasti akan dihalang, ya. Berbeda dengan orang-orang JI dulu pada tahun 2000 ketika mereka melakukan bom gereja, itu pakaian mereka juga dirubah. Mereka ada yang pegang Alkitab untuk bawa masuk ke dalam gereja. Iya, begitu. Nyamar Ya. ya, Pak. Pakaiannya sama seperti pakaian para jemaat. Ya, itu para sampai Ali Imran saja masuk ke dalam dalam gereja dan memperhatikan, lihat. Begitulah. Jadi mereka berusaha menyamar. Tapi kok ini ya dengan pakaian bercadar, ya kemudian si lelakinya bersorban begitu, bukan bersorban maksudnya nutup kepalanya, ya. Saya lihat mereka tidak punya maksud masuk ke dalam gereja. Kalau begitu posisinya, ya. Tapi mereka memang berniat hanya sampai gerbang. Kenapa? Makanya mereka datang pada waktu sudah selesai ibadah. Ketika sudah selesai ibadah, ada yang keluar atau mungkin ada yang masuk untuk bergantian, begitu. Nah, pada saat ada yang keluar itulah yang kemudian mereka sasarkan. Jadi mereka tahu juga pasti akan dicegat di pintu gerbang, ya. Karena memang mereka tidak berniat masuk ke dalam gereja. Oleh karena itu pakai seperti itu. Dan lihat posisi barang itu pun si lelaki itu tidak pakai ransel. Kalau kita perhatikan, ya, si lelaki itu tidak pakai ransel. Bom itu berada di belakang si lelaki dan di depan dari si wanita itu, si istrinya. Iya. Nah, Iya, oleh karena itu si pada saat terjadi ledakan, ya, kepala si lelaki itu meluncur ke depan, ya, melambung ke arah atap sebelah gereja. Tangannya terpisah, ya. Sedangkan si wanita itu hancur, ya. Kenapa hancur? Karena dia berada depan, dia di bom itu yang disiapkan di depan dia. Dia pegang lagi, makanya tangannya juga kemudian hancur. Wajahnya semua hancur, itu tidak bisa diidentifikasi, ya. Setelah ibunya kemudian ngaku, baru bisa diketahui siapa orangnya. Tapi kalau dari bentuk tubuhnya hancur karena posisi seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian menjawab kembali kepada Fajar. Ini saya sudah melebar gitu kan. Kenapa wanita? Ya itu fungsinya untuk mengelabui, kemudian untuk menyembunyikan barang yang dibawa. Nah, namun pada kasus bom Makassar ini, selain menyembunyikan, selain untuk memudah untuk membawa, ya, delivery, tetapi juga mereka punya keyakinan untuk hidup dan mati bersama, ya, tidak mau ditinggalkan di dunia. Kalau misal kamu mati masuk surga, masa aku ditinggal di sini? Marilah kita sama mau masuk surga. Nah, kita surga. Ya. Iya, iya betul. Ya masuk akal juga ya Pak ya. Tren dulu untuk menyamar, tren saat ini juga untuk melibatkan proses dan juga apa ya, hidup sehidup semati lah kalau bahasa kita sekarang. Oke, baik Pak Nasir dan Mbak Reno. Ini apa ya? Ini hal yang cukup apa ya? Cukup
kuat mewarnai dalam aksi terorisme ini, bahkan ketika dulu mulai di kegiatan riset kepada ex Napiter di 2011-2012 awal tuh dengan Pak Nasir Abbas ya Pak ya. Waktu itu kita melakukan waktu melakukan kegiatan dan juga melakukan sosialisasi kepada para masyarakat ya, kita mengundang para ex Napiter untuk ceramah di masjid-masjid, menceritakan tentang kisah mereka mulai menjadi radikal dan akhirnya menjadi deradikal. Itu hal yang menarik dari komentar masyarakat saat itu adalah mereka tuh kaget, oh ternyata tuh terorisme itu beneran ada ya gitu loh. Saya kira tuh hanya settingan pemerintah ya. Oh, saya kira tuh hanya konspirasi global, elit global. Oh, itu ternyata itu bikinan Amerika ya. Nah, itu dari 2011-2012 tuh saya sudah menemukan tuh Pak Nazir ya, kalau mungkin Bapak ingat ya dulu ya. Dan 2014-2015 waktu kita bikin kegiatan ceramah di 10 kampus di Indonesia juga sebagian mahasiswa juga menyatakan seperti itu. Oh, jadi ternyata memang seperti itu ya. Itu zamannya media sosial belum semasif sekarang ya, Pak Nasir, Mbak Reno ya. Ya. Dan tapi baru-baru ini kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, di Twitter itu tidak sebanyak apa orang yang mengutuk aksi terorisme kemarin, tapi juga sepertinya sebanyak itu juga orang yang menyampaikan bahwa itu adalah hasil konspirasi, setting dari agenda politik Indonesia, pemerintah segala macam. Nah, kira-kira bagaimana Pak Nasir melihat ini satu, terus bagaimana cara menepisnya Pak? Itu, dan nanti Mbak Retno mohon dikaitkan juga dengan aspek psikologi ya Pak. Kenapa orang manusia itu senang dengan hal-hal yang konspiratif, yang tidak pasti, tapi diyakini gitu loh. Misalnya seperti COVID juga seperti itu kan. Nah, mungkin dari Pak Nasir duluan ya. Ya, ini bukan hal baru ya. Aksi bom ini bukan peristiwa pertama kali. Aksi bom gereja katedral itu bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Ini sudah kesekian kali, sudah banyak ya terjadi di Indonesia. Ya, sejak dari bom gereja, oke lah, itu orang masih belum tahu. Imam Samudra yang punya keyakinan seperti itu. Sampai dia menulis buku, baca tuh buku Imam Samudra. Ada 2 atau 3 buku yang ditulisnya. Baca buku Ali Gufron, baca bukunya Amrozi, ya. Dan juga ada buku-buku lagi yang ditulis oleh tahanan kasus terorisme yang lain itu. Mereka menulis. Imam Ali Imran juga menulis, ya. Jadi ini bukan suatu yang baru, begitu. Kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, ya kemana saja Anda, begitu, ya. Kemana saja Anda kalau bilang ini konspirasi? Apa Anda tidak baca, melihat hal yang sebelumnya? Apa Anda menyangkal? Ya begitu. Sekian banyak, lebih dari 1.500 orang sudah ditangkap oleh kepolisian, dan mereka sudah jadi ada yang baku tembak, ada wanita juga, seorang istri ya, dan dia meledakkan dirinya bersama anak perempuannya di saat dalam situ, ya. Jadi apakah itu konspirasi? Jadi ini artinya banyaklah bukti-bukti menunjukkan bahwa semua itu fakta dan ada, ya. Ada orang yang punya niat, punya keinginan, punya rencana, ya, untuk melakukan sesuatu di Indonesia. Begitu juga, ya, orang-orang yang kemudian berbaiat kepada ISIS, itu juga fakta, ya. Kalau mau kita melihat bukti-bukti, dokumen-dokumen juga fakta ada, ya. MIT setuju sama ISIS, menyatakan, pimpinannya mengatakan bahwa mereka mendukung ISIS, setuju sama ISIS. JAD ya juga menyatakan seperti itu. FPI juga, di antara FPI ketika waktu ada proses berbaiat kepada ISIS, FPI juga ikut dalam proses berbaiat. Ya, salah satu pimpinannya juga ikut, gitu ya. Jadi sudah masuk dalam berita lah itu nama orang tersebut, gitu kan. Nah, jadi ya kita tidak perlu ragukan bahwa ada orang-orang atau pihak-pihak yang punya setuju, ya, seperti mana ISIS yang ada di sana untuk dilakukan di Indonesia, begitu. Ya. Baik. Kalau dari Mbak Retno sendiri bagaimana Mbak itu melihat itu dari sudut pandang psikologi ya Mbak, kecenderungan kita gitu loh. Ya, oke, Mas Fajar ini tadi dikaitkan sama COVID juga ya, yang orang jadi percaya atau nggak percaya adanya virus atau tidak gitu ya. Sama saya juga kemarin tuh menemukan itu ya di YouTube. Jadi saya sempat baca komentar, lalu
semua komentar itu isinya hujatan terhadap narasumber yang bilang bahwa nggak benar ya apa yang kamu sampaikan, itu hanya konspirasi dari pemerintah Amerika dan sebagainya. Yang saya tangkap, yang uniknya adalah bahwa, kita ini, sulit menerima suatu hal yang itu lekat dengan kita gitu ya. Seperti halnya walaupun sebenarnya terorisme itu tidak, berhubungan sama agama ya, itu hanya oknum, tapi, dengan atribut yang digunakan itu, indikasi besar terhadap agama Islam, nah sementara kita juga beragama Islam, lalu ada dari dalam diri itu merasa bahwa agamaku nggak kayak gitu, agamaku nggak seperti itu. Jadi ada denial ya, dan itu kan, memang seperti itu ya kalau teori Freud itu bilang id, ego, superego dan manusia itu seperti, gunung es yang nyata dan besar, logikanya itu kan hanya pucuknya aja ya, hanya seperempatnya, 3/4 di bawahnya itu adalah jauh atas hal-hal yang di bawah sadar kita ya. Nah, termasuk hal-hal yang, itu nggak seperti itu, karena saya sendiri Islam, saya nggak begitu, itu bukan. Akhirnya kita mendenial gitu. Even itu kita, orang yang berbicara ngasih data gitu, pada saat itu saya lihat, informasi yang diberikan adalah bahwa dana-dana yang diberikan, sumbangsi atau sumbangan-sumbangan yang diberikan itu ternyata itu larinya buat, kegiatan terorisme. Nah, itu kan kita jadinya, "Loh, saya kemarin nyumbang ke situ, masa saya nyumbang buat teroris sih? Wah, nggak bener ini, saya dipermainkan." Siapa yang dipermainkan sekarang gitu kan? Nggak mungkin akhirnya orang menjual untuk event kemanusiaan, kebaikan. Saya nyumbang, saya bersedekah kok, masa itu buat kegiatan itu, akhirnya itu denial lagi. Satu kali aja sudah melakukan penolakan, maka ke belakangnya akan cenderung untuk melakukan hal itu juga gitu. Jadi ditariknya lagi untuk menerima itu jadi kecil sekali kemungkinan. Nah, orang-orang kayak gini kan akhirnya jadi rentan untuk dimasuki oleh paham-paham, radikal, akhirnya dibenci sama pemerintah, ya itu tadi yang, mulai dipermainkan di situ ya, gitu sih. Kalau saya lihat sih, begitu ya. Jadi hal-hal ini tuh begitu lekat sama kita, dekat sama kehidupan kita, sehingga itu juga akhirnya mengancam sama diri kita sendiri yang, ya contohnya saja, saya beragama Islam gitu kan ya, tentu saya tidak mau bahwa kepercayaan saya dinilai sebagai teroris gitu, akhirnya saya tidak mempercayai hal tersebut gitu. Nah, dan banyak sekali yang seperti itu sih gitu. Jadi, butuh sekali, knowledge itu diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa pilih elemen ya, wah yang pedesaan jangan dulu deh, kayaknya potensinya kecil loh, jangan seperti itu gitu. Dahulukan dulu perkotaan karena apa? Mereka lebih banyak potensi mengakses teknologi, jangan juga seperti itu. Jadi semua harusnya diberikan rata, terhadap knowledge ya, gitu sih kalau saya Mas Fajar. Ya, menarik. Berarti pertama penyangkalan, yang kedua ada kecenderungan kita untuk menerima apa yang kita yakini benar ya, kita sukai atau kita pro-kan lah, kita setujui. Dan tadi Mbak Retno tadi juga sampaikan cara menepis adalah berarti dengan menyediakan wawasan sebanyak-banyaknya kepada banyak pihak terkait dengan fakta ini. Oke, kalau Nasir sendiri, singkat Pak, cara menepisnya ini seperti apa ya Pak, isu ini dianggap hoax ini Pak? Izin Pak, masih mute Pak. Zaman sekarang ini informasi tidak terbatas. Orang memanfaatkan informasi itu untuk berbagai kepentingan, ya, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, ya, dan lain-lainnya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Oleh karena itu, apa saja yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita tonton, sebaiknya kita klarifikasi atau kita baca juga, ya, cari pembandingnya, begitu. Kemudian kita menilai. Kalau kita hanya memegang pada satu sumber, maka itulah yang kemudian membuat kita menjadi pegang pada satu hal. Nah, untuk kita supaya mendapatkan informasi benar, ya kita harus mendapatkan dari yang itu orang yang memang berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut. Ya. Baik. Terima kasih Pak Nasir.